Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh berkumpul, kita boleh bersekutu, kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang kami sembah, yang kami agungkan, sebab hanya nama-Mu Tuhan yang terpatri dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini Engkau melihat setiap hati kami yang rindu Tuhan. Bahkan kami percaya sebelum kami melihat Engkau hadir di tempat ini, Engkau memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam-Mu ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Kami gak mau pulang dengan sia-sia. Kami akan maksimalkan ibadah ini Tuhan. Kami ingin menyembah dan memuji-Mu lebih lagi. Karena kami percaya harapan kami hanya dalam tangan-Mu. Engkaulah penebus hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau beri kesatuan kami dalam memuji dan menyembah-Mu. Saat kami, oh Tuhan, dengan penuh sekuat hati memuji dan menyembah-Mu, kami percaya manifestasi kehadirat-Mu itu turun dan kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami juga mengingat doa saudara-saudara kami yang belum hadir tempat ini. Engkau kiranya menyertai mereka dalam perjalanan sampai tempat ini, menyembah dan memuji-Mu bersama-sama. Terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kau begitu mengasihi kami, seperti mentari yang tak pernah terlambat bersinar. Kasih-Mu Bapa tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama pujian. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu dalamnya kasih Yesus.
ada sukacita di tempat ini? Amin. Katakan 3 kali bersama saya. Hitungan ketiga mulai. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Karena kita tahu Dialah penebus hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Satukan tepuk tangan tanda siap memuji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Untuk Bapak Ibu kasih Tuhan, tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Silakan petugas persembahan pertama boleh menjalankan tugasnya. Kuasa-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami, baik kemarin, dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Bahkan di luar sana tidak pernah ada kepastian. Tapi kami percaya, kami imani di dalam-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kepastian. Karena kami ingin selalu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami rindu setiap waktu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Rindu setiap waktu hidup. Bukan denganku
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan memilih kami, menyelamatkan kami, dan menetapkan kami menjadi umat kerajaan surga. Itu sebabnya patut kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Siapakah kami ini, orang yang berdosa, yang seharusnya binasa dan kena murka hukuman Allah, tapi oleh kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang begitu dahsyat, telah mengampuni dosa kami dan menyelamatkan kami. Itu sebabnya wujud ucapan syukur kami pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk menghormati, menghargai akan hari Sabat, hari perhentian. Tidak kami sia-siakan, kami pakai sepenuhnya untuk kami membalas cinta kasih Tuhan dan mengucap syukur kepadamu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tibasnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan, merupakan kebutuhan kami, keperluan kami. Karena firman-Mu adalah tuntunan hidup, pedoman hidup, dan dasar hidup yang pasti. Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pemahaman dan pencerahan firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu, sucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Semua baik, semua baik, semua baik. Haleluya. Saya kira semua baik. Kalau tidak baik, kita tidak ada di dalam rumah Allah ini. Sebab ini kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, membawa menuntun kita bersama-sama dapat mengerjakan keselamatan Allah, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pada pagi ini, mohon maaf saudara, saya tidak pakai sepatu. Mungkin saudara bertanya, tidak memungkinkan kami pakai sepatu, ada gangguan di kaki saya. Ya, memang sebelah, masa sebelah pakai sepatu, pakai ya, lebih baik dua-dua. Saya tidak pakai sepatu, puji Tuhan. Ya, tidak apa-apa saudara, cuma tidak memungkinkan saya pakai sepatu, maka saya hanya pakai kaos kaki. Puji Tuhan, itu pun tidak akan mengurangi saudara kita untuk menghadap Tuhan. Amin. Berfokus kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita telah memuji, memuliakan Tuhan, mengundang Tuhan hadir. Kalau sudah mengundang tamu, mengundang yaitu orang yang saudara kaya hormati. Setelah tamu itu datang, orang datang, bagaimana sikap saudara? Sudah menyambut dengan hangat, dengan baik, dengan ramah, atau saudara acuh? Saudara acuh tak acuh atau acaukan? Saudara pun kasih, ini tamu dari surga. Datang yang saudara undang, memuji, memuliakan Tuhan, hadir di tengah-tengah pujian. Dan saat ini saudara, Allah akan bekerja dalam hidup sesuai dengan bagaimana tanggapan saudara, respon saudara, sikap saudara untuk menerima, yaitu penyataan Tuhan melalui firman Allah yang pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, kalau kita membaca jangan oyak-oyakan ya. Kita membaca, selain kita membaca, kita menikmati sesuatu yang kita baca, kita renungkan, kita hayati kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera. Haleluya. Firman Allah berbicara mengenai hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak bertuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Mengapa saudara orang Yahudi agak sombong? Karena orang Yahudi mendapatkan perjanjian khusus dari Tuhan melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan Israel. Namun saudaraku kasih, mereka tidak menikmati perjanjian itu. Perjanjian itu wujudnya adalah Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ya, dia sebagai Mesias atau Kristus dan Yesus. Justru orang Yahudi menolak sampai hari ini. Agama Yahudi tidak mengaku bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Nah, saudaraku kasih, ayat ini firman ditujukan bukan untuk orang Yahudi, ya, yang menganggap dirinya hebat, nomor satu, ya, luar biasa. Tapi firman Tuhan ditujukan kepada orang-orang di luar Yahudi, di luar perjanjian Allah. Siapa itu? Saya dan saudara pada pagi hari ini. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana pada waktu itu Rasul Paulus datang dalam penginjilan pemberitaan firman Allah di kota Efesus. Dia membawa Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara tahu di kota Efesus, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 19, di mana kota Efesus itu bukan menyembah Allah, dia tidak bertuhan, dia menyembah berhala. Makanya saudara, orang Yahudi menyebut orang yang menyembah berhala itu orang yang tidak bertuhan. Disebut orang Yahudi menganggap itu orang kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tidak bertuhan, tidak menyembah Tuhan. Orang Efesus menyembah Dewi Artemis yang dibuat dari perak, dan itu pun merupakan yaitu penghasilan kota Efesus. Dan yaitu dikatakan mereka menganggap bahwa Dewi Artemis ini membawa keberkahan. Makanya dia menyembah, dia membuat dan dia sembah. Bukannya di kota Efesus, di Asia kecil, bahkan seluruh dunia mereka menyembah Dewi Artemis ini. Datanglah Paulus membawa orang-orang yang tidak bertuhan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah benda ini untuk menyembah Allah yang hidup. Tantangannya luar biasa, saudara. Terjadi huru-hara di situ. Seorang yaitu tokoh yang membuat dewa itu namanya Demetrius. Dia, saudara, dikatakan dia menghasut seluruh negeri itu untuk menentang Paulus sehingga terjadi huru-hara yang besar. Jadi tidak gampang untuk membawa berita Injil kepada orang yang tidak bertuhan, orang yang menyembah berhala, menyembah patung, saudara. Dibawa untuk menyembah Allah. Demikian pula tidak gampang orang-orang Kristen meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kultisme, meninggalkan penyembahan yang lama untuk dibawa kepada menyembah Allah yang hidup. Tidak gampang untuk menerima Injil sepenuhnya. Injil kerajaan surga itu, keselamatan dalam Yesus, tidak gampang, saudara. Itu firman Allah ditujukan kepada orang-orang di luar Yahudi, yaitu pada pagi untuk saya dan untuk saudara. Dalam ayat tadi, hidup berpadanan dengan panggilan. Jadi Paulus pada waktu nulis surat ini, saudara, dikatakan aku menasihatkan kamu. Ini nasihat, diberi nasihat
diarahkan, ditunjukkan, dituntun dari gelap pada terang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari menyembah berhala menyembah Allah. Dinasihatkan. Pada waktu Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia memberikan nasihat. Dia di penjara karena apa? Karena Injil, karena Yesus. Saudara, bukan karena membunuh, bukan karena merampok, bukan karena menipu, saudara, tetapi karena berita Injil itu. Di sini ditekankan supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil. Saya, saudara, minggu yang lalu seorang yang telah dipilih oleh Tuhan, sekarang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil, saudara, yang telah berpadanan dengan panggilan itu. Saya dan saudara dipanggil menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, kita dipanggil. Jadi bukan saya dipanggil bukan jadi anak Tuhan, bukan sekedar menjadi jemaat Tuhan, bukan sekedar untuk diselamatkan, saudara. Ya. Tetapi dalam ayat tadi dikatakan apa? Firman Tuhan berkata apa? Saudara, kita tetap dalam panggilan itu, berpadan pada panggilan itu. Seperti ayat yang pertama, berpadan dengan panggilan itu. Saudara kekasih, pada waktu sudah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu, sedikit saya jelaskan, yaitu berpadan itu berimbang, ya, sebanding, ya, menyesuaikan, sependapat, bermufakat, saudara. Ya, ya, saudara kekasih, untuk apa, saudara? Untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, untuk menuju, saudara kekasih, kesesuaian, keserasian, kesepadanan. Dengan apa? Dengan Tuhan. Saudara kekasih, kalau saudara dipanggil, sebelum dipanggil, saudara sebagai pencuri, sebagai pembohong, sebagai penipu, sebagai pemabuk, sebelum dipanggil saudara sebagai pejudi, pezina, melakukan suatu hal yang tidak benar, saudara. Saudara tahu, dikatakan berpadangan panggilan. Setelah saudara dipanggil, saudara tidak usah ungkit-ungkit masa lalu, saudara. Ingat-ingat masa lalu, saudara. Berarti apa, saudara kekasih? Saudara dipanggil, ya, firman Tuhan katakan dari gelap pada terang. Tinggalkan semuanya itu. Tapi apakah semua sudah ditinggalkan? Semua sudah dibuang? Sudah mati, saudara. Saudara dipanggil dalam keadaan apapun, situasi apapun, saudara. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, tidak ada satupun yang dibanggakan sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan. Sebelum dipanggil dan sudah dipanggil, saudara. Memang sebelum dipanggil merupakan suatu kebanggaan bagi hidupnya, ya, kehormatan bagi hidupnya, yang menjadi andalan dalam hidupnya, bisa dipamerkan, ya, disanjung, dipuji. Tapi setelah dia menerima panggilan Tuhan, saudara, hidup yang lama itu yang merupakan suatu kebanggaan, kemasyhuran bagi hidupnya, saudara, yang diandalkan bagi hidup mereka. Sebelum mengenal Tuhan, Paulus kata, dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, saudara, tidak ada artinya. Bahkan dikatakan seperti sampah itu. Luar biasa kalau sudah dipanggil jadi anak Tuhan. Amin. Dipanggil untuk diselamatkan, saudara. Jadi sudah memang Tuhan panggil keadaan seperti ini, ya kita terima. Jadi saudara, sudah kita terima, kita jalani panggilan Tuhan ini untuk menjadi anak Tuhan yang benar, jadi jemaat-jemaat yang benar, saudara.
Menjadi orang Kristen yang benar, yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, yang sungguh-sungguh. Tidak usah neko-neko, tidak usah macam-macam, tidak usah aneh-aneh, nyeleneh, saudara. Ya sudah, inilah hidupku Tuhan. Ya, ini hidupku Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, saudara, maka Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mengapa Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara? Maka tidak ada satu hal yang luar biasa terjadi dari Tuhan. Sebab saudara belum benar-benar saudara berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Jadi kalau sudah dulu belum dipanggil Tuhan miliknya dunia, berpadanan dengan dunia, hidup seperti dunia. Sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan jadi anak Tuhan, saudara hidup seperti Tuhan, seperti Allah, sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup. Itulah berpadanan. Ya sudah, yang lama, sekarang kita jalan hidup yang baru. Jadi kita akan yaitu menyamakan hidup kita dengan Tuhan, dengan Allah, dengan firman Allah. Baru Allah bekerja dalam hidup yang sangat luar biasa. Ada satu perubahan rohani itu akan membawa perubahan jasmani, saudara. Perubahan di dalam kehidupan saudara, yaitu beribadah, akan membawa kehidupan saudara di dalam keadaan duniawi ini. Sebab firman Tuhan katakan ibadah itu mengandung janji di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ada suatu janji. Mengapa saudara tidak mengalami menerima janji itu? Karena sudah belum berpadanan dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara dibawa untuk menjadi serupa dengan Tuhan melalui firman Allah. Terimalah firman Tuhan. Ya, ubahlah hidup kita melalui firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan mengubah saudara, perubahan sekali lagi dalam hidup rohani kita itu akan berdampak kehidupan ekonomi saudara, usaha saudara, hidup saudara, rumah tangga saudara. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam berbicara tentang perpadanan ini, saya ingat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, yaitu mengenai Tuhan memberikan teman hidup yang sepadan. Saudara, teman hidup yang sepadan. Sepadan itu apa? Keserasian. Serasi, kesamaan, saudara. Yaitu sebagaimana polanya Allah. Jadi kesepadanan, keserasian itu adalah polanya Allah. Bukan pola dunia, bukan pola manusia, saudara. Ya, jadi dikatakan kecocokan, keserasian, kesesuaian, kesatuan, saudara. Ini berdampak, yaitu langgengnya kehidupan pernikahan, langgengnya hidup damai sejahtera, hidupnya kebahagiaan dalam hidup ini, saudara. Ya, kehidupan pernikahan, hidup kekristenan gagal dan hancur, saudara. Ya, karena apa? Tidak ada kesesuaian, tidak ada keserasian di dalam rumah tangga yang gagal dan hancur itu. Aku kasih dalam Yesus kesepadanan, ya, dalam hidup kita. Jadi pertama dimulai dari pernikahan suami istri, sepadan. Sebagai jemaat, saudara, jemaat satu dengan jemaat yang lain sepadan. Dan jemaat GBD Hosana Kali Putih ini sepadan dengan Tuhan. Amin. Serasi dengan Tuhan, berjalan bersama-sama, tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudara baru mengalami bagaimana perubahan dalam hidup itu sangat luar biasa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara, dalam bidang rohani, kan dalam bidang rohani mengenai hidup berpadanan, saudara, ya, telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, untuk kita menjadi satu dengan Kristus, ya. Dalam bidang menjadi satu, dibangun menjadi satu di dalam Yesus, yaitu kesatuan dalam Yesus Kristus, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Ya. Apabila saudara percaya sepenuhnya kepada Yesus yang telah datang ke dalam dunia menjadi penyelamat, dia mati di salib untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit naik ke surga, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus itu di dalam bidang yaitu rohani.
Diperlukan kesatuan hati. Ya, kesatuan hati. Untuk apa, saudara? Untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan yang besar itu. Bagaimana caranya? Yesus katakan, barang siapa yang mengikut aku, pertama tidak menyangkal diri, kedua tidak pikul salib, tidak layak. Matius pasal 16:24. Jadi untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang besar, yaitu hidup berpadanan dengan Tuhan, kita harus bersatu dengan Tuhan. Yesus telah menyangkal diri, tidak membela diri. Yesus telah mikul salib sampai di Golgota. Jadi pikul salib, ikut aku, baru berkenan di hadapan Tuhan. Dukung kasih dalam Yesus, setiap pengikut Yesus menjadi satu dengan Tuhan. Roma pasal 6 ayat yang kelima, saya bacakan di sini. Roma pasal 6 ayat yang kelima, bahwa setiap pengikut Yesus menjadi satu dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Nah, ini khotbah tentang baptisan, saudara, bimbingan tentang baptisan. Jadi saudara bertobat itu berarti mati terhadap dosa. Mati harus dibakar, ada dibakar. Mati harus dikubur. Dalam baptisan dikubur. Ya, dikatakan bersatu dengan kematian, mati bersama Yesus. Apa yang mati? Keduniawian, kedagingan, dosa, kebiasaan tadi, penyembahan tadi katakan tidak mengenal Tuhan, dibawa untuk mengenal Tuhan. Kehidupan yang lama mati. Sebelum dipanggil Tuhan jadi pemabuk, penjudi, pezina, pembohong, penipu. Saudara, itu mati. Setelah mati dikubur, bangkit bersama dengan Yesus. Berarti kehidupan yang baru, ada hidup. Orang Kristen sudah dibaptis, ikut Tuhan, percaya, bertobat, dibaptis, mereka akan menunjukkan kehidupan yang lain. Amin, saudara. Ya, tapi sayang banyak umat Tuhan menjadi setru salib, kata Paulus. Dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Yesus. Setru berarti tidak wawuh, tidak cocok, tidak sepadan, tidak mau disalib, dimatikan bersama Yesus. Itu berarti musuh salib, saudara. Orang Kristen yang tidak mau mati bersama Yesus, Paulus katakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19, bahwa hidupku telah tersalib bersama dengan Yesus, maka hidupku yang hidup sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidup ini. Kalau itu tidak ada, berarti saudara menjadi musuhnya salib, setrunya salib, tidak mau disalib. Kedagingan, hawa nafsu, dosa, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Paulus di sini katakan, aku menangis melihat orang-orang Kristen yang seperti itu. Saudara, orang-orang Kristen yang seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus kurang menghargai. Apa saudara kasih? Kurang menghargai akan kasih Tuhan, kurang menghargai akan pengorbanan Yesus. Tidak mau menderita ikut Tuhan, inginnya enak saja, inginnya senang saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kamu ikut Tuhan kamu akan kaya, kamu akan senang terus. Tetapi bukan seperti itu. Saudara baca di dalam yaitu ya Filipi pasal berapa itu ya, dikatakan bahwa kamu dipanggil, dianugerahkan, punya percaya kepada, tetapi juga menderita
bersama-sama dengan Yesus. Ini untuk itulah engkau dipanggil, saudara. Tapi saudara ketahui, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi saudara tidak mau menderita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan salib menjadi apa? Batu sandungan, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi seterus salib pasti binasa. Tetapi salib itu ada kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang menolong, kuasa yang memberikan mujizat, kuasa yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang percaya. Mereka pasti diselamatkan, saudara. Nah, dukung kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kehidupan orang Kristen akan menerima, dikatakan yaitu akan ditempa, akan ditampi. Ya. Saudara, untuk apa saudara? Supaya memiliki iman yang berbobot, iman yang kuat, iman yang teguh, saudara. Tidak gampang mundur, tidak gampang kecewa, tidak gampang mutung, saudara. Ya, tidak gampang mundur, tinggalkan Tuhan lemah, saudara. Tetapi saudara, penampian dan penempaan itu membuat kita ini kuat, saudara. Ya, saudara kasih, sehingga perkara yang besar menjadi kecil, perkara yang kecil kita hilangkan, jangan membesar-besarkan perkara yang kecil, saudara. Masalah-masalah yang sepele. Dukung kasih dalam Yesus, mengapa? Karena Tuhan sudah menanggung segala dosa, beban berat, kesulitan, kesukaran kita. Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 sudah selesai. Amin. Apakah dosa saudara sudah selesai? Masih ada? Halo? Kebiasaan-kebiasaan yang lama masih ada? Tuhan katakan sudah selesai, sudah dibereskan. Yang membuat manusia hidup berat, hidup itu karena dosa. Aduh, kok hidup kok berat, kok sulit, karena tidak mau dibereskan oleh Tuhan. Sudah selesai berarti sudah dibereskan, saudara. Dukung kasih, dan itu sebabnya bagi orang yang telah dipanggil tadi, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, saudara, ada tandanya, ada ciri-cirinya, saudara. Ada tanda dan ada ciri. Di sini saudara ada 4 hal ciri. Ya, dengan cepat saja. Yang pertama tadi dikatakan rendah diri. Rendah diri itu kurang baik, minder, saudara. Ya, kurang baik. Rendah diri itu saudara, minder. Ya, sebetulnya dikatakan rendah hati. Ya, rendah hati. Ya, bertolak belakang dengan yaitu sifat tinggi hati. Betul kan? Rendah hati, tinggi hati, sombong, congkak. Ya, itu lawan kata daripada rendah hati. Tadi saya mau lanjutkan. Saudara kasih, rendah diri, minder itu sebetulnya sombong, saudara. Ingat, itu termasuk roh kesombongan. Itu rendah diri, tidak baik. Kalau rendah hati itulah yang baik, saudara. Ya, jadi ciri orang yang hidup berpadanan dengan panggilan itu yang pertama dalam ayat yaitu Efesus pasal 4 ayat yang kedua tadi. Hendaklah kamu rendah, bukan rendah diri, rendah hati, hatinya yang rendah, saudara. Bukan rendah diri atau minder. Selanjutnya saudara kasih dalam Yesus Kristus tadi, yaitu lawan katanya sombong, congkak, ya, tinggi hati, ya. Padahal Petrus mengatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 5b dikatakan dibenci oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat b, ya saudara. Saudara, di situ
Jadi tinggi hati, ya, tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mau dikasih atau ditentang oleh Allah? Dikasihi. Mendapat belas kasihan dari Tuhan kalau kita rendah hati. Saudara, awal dari kehancuran, kegagalan adalah sombong. Coba kita baca Amsal Sulaiman, Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Pasal 16 ayat 18. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jelas saudara? Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dan seterusnya. Ayat lain mengatakan apa saudara? Jadi saudara, awal dari kehancuran, kejatuhan itu adalah tinggi hati atau sombong. Seperti apa? Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15, seperti Mbak Lucy. Ada namanya Lucy di sini? Bukan saudara, tetapi Lucifer. Dia mendapat kedudukan sebagai pemimpin paduan suara. Dia ingin mendapat kedudukan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Saudara, keinginan yang buruk itu dibawa. Akhirnya apa? Saudara, Lucifer dibuang. Bukannya dipecat. Kalau sekarang di PHK, bukan hanya itu, tapi dibuang saudara ke muka bumi ini. Karena apa? Sombong. Saudara, sombong. Ya. Makanya kita diminta untuk tetap hidup dalam kerendahan hati. Ya, rendah hati. Tuhan Yesus memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya, yaitu rendah hati seperti apa. Pada satu saat orang-orang berkumpul, Yesus ngambil anak kecil ditaruh di meja. Jika engkau ingin masuk surga, engkau hidup kekal, engkau diberkati berhasil, jadilah seperti anak kecil ini. Pertama bertobat, yang kedua rendah hati. Dikatakan seperti itu. Ya, rendah hati seperti anak kecil. Bukan jadi anak kecil, seperti anak kecil. Pernah saya khotbahkan itu ada 5 sifat anak kecil. Ya, seperti, ya, bukan menjadi anak kecil tapi seperti anak kecil. Nah, akan saya khotbahkan hari ini. Dan kita lihat saudara tentang rendah hati adalah yang kita menjadi teladan kita, yang menjadi junjungan kita adalah Yesus Kristus. Benar? Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 11. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dia. Inilah rendah hati itu. Tidak ada satupun yang dibanggakan, disombongkan. Meskipun pinter, meskipun punya kelebihan, punya talenta. Saudara, tidak sombong, rendah hati. Berarti rendah hati itu jadi dikatakan berbobot. Seperti apa? Seperti padi. Padi itu kalau berisi semakin dangak gini, semakin tunduk. Tapi yang kosong saudara kan berdiri. Makanya tirulah ilmu padi. Jadi berisi berarti orang yang rendah hati itu saudara, orang yang berbobot rohaninya. Hanya Tuhan yang dipuji, dimuliakan, bukan yang lain.
Amsal Sulaiman ayat lain dikatakan bahwa orang yang rendah hati itu mereka akan mendapat kedudukan, tidak ngejar, tidak pernah kedudukan tapi mendapat kedudukan, mereka mendapat kekayaan, mereka mendapat kehormatan. Amin saudara. Tidak dikejar tapi mendapat itu semua. Itu rendah hati saudara. Tidak usah dikejar, saudara mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, mengejar kehormatan, sudah rendah hati. Firman Tuhan katakan ya kalau rendah hati Tuhan akan mengangkat lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Rendah hati saudara, itu yang dikatakan demikian. Yesus telah mengosongkan, dia punya kedudukan di surga, tahta di surga, tapi dia kosongkan, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan menghambakan diri, bahkan mati di salib. Saudara, itulah rendah hati. Matius pasal yang ke-11 ayat 29 dikatakan, pikulah aku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Saudara, nah, makanya yang kedua di sini dikatakan saudara, ciri orang yang telah berpadanan yaitu lemah lembut. Saudara, ini salah satu dari buah Roh Kudus. Makanya sebagai orang yang percaya kita harus dipenuhkan dengan firman, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Baru kita akan bisa memiliki hidup yang seperti ini. Lemah lembut salah satu dari buah Roh Kudus. Saudara, lemah lembut saudara kongkasi berarti bersedia menerima keterbatasan ini. Lemah lembut bersedia ya menerima apa yang terjadi dalam hidup ini. Orang lemah lembut saudara, ya bukan lemah loh, tapi lembut saudara, ya dapat menerima keterbatasan hidup ini, keterbatasan orang lain, tidak mencela, tidak mencemooh, tidak yaitu merendahkan saudara, menerima dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kesulitan, tanpa menuntut sesuatu. Lemah lembut berarti ada orang memperlakukan tidak enak, orang memperlakukan kita tidak menyenangkan saudara. Kita tidak akan melampiaskan kejengkelan kita. Banyak orang merendahkan kita, menyepelekan kita, menghina kita, mencemooh kita. Orang yang lemah lembut itu ngalah. Amin. Mau ngalah? Selama ini orang Kristen ngalah, tidak pernah unjuk rasa di negara ini, tidak pernah melawan. Ini sifat lemah lembut, bukannya tidak berani, tetapi inilah ajaran hidup kekristenan. Tidak boleh melawan, tidak boleh memberontak, saudara. Ya. Dan kita tidak boleh melampiaskan kejengkelan kita dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan amoral, merusak, menghancurkan. Ya, saudara, ini sifat lemah lembut saudara terhadap orang lain. Ngalah. Saudara mau ngalah? Ngalah itu apa saudara? Kasihani Allah. Mau dikasih oleh Allah? Jangan sudah ngalah-ngalah nanti injak. Siapa yang mau injak-injak? Banyak orang Kristen berarti itu sombong kalau tidak mau ngalah. Termasuk saudara kasih orang yang tidak ngalah itu adalah sombong, rendah hati. Salah satunya sudah bukan sombong itu dia juga pamer, tidak. Ternyata orang yang tidak mau menerima teguran nasihat, mereka ditegur, dinasihat, tersungging saudara. Tersungging ya. Tersinggung itu pun roh sombong. Mudah tersinggung. Itu rupanya sombong. Makanya kita rendah hati dan lemah lembut. Dikatakan tadi, dua kata ini adalah sifat Yesus, karakter Yesus. Kalau kita berpadanan dengan Tuhan, harus ada dalam hidup kita. Ngalah. Haleluya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
sudah diperlakukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah perkumpulan, di tengah anak-anak, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah perusahaan pekerjaan, saudara ngalah saja. Amin. Ngalah. Tuhan nanti yang membalas, pasti itu. Karena kita ini anaknya dan miliknya, biji mata Tuhan. Tidak usah kita membalas, Tuhan nanti yang membalas. Maka itu ikut sertakanlah hidup dalam Tuhan setiap hari, setiap saat. Ya, saudara, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan sendiri akan menginjak-injak orang yang memusuhi kita, yang akan menghancurkan. Hendaklah kamu berdiam diri, maka Tuhan berperang ganti kamu. Itu berpadanan dengan berhidup panggilan dengan panggilan. Nah, saudara kasih dalam di sini dikatakan itu sabar, itu lemah lembut, ya. Dan selalu akan mengucap syukur, mengakui segala sesuatu dengan ucapan syukur. Bukan apa? Dikecewakan, bukan kecewa. Banyak orang yang kecewa, saudara. Sehingga apa? Saudara tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Diperlakukan tidak adil. Tetap terima dengan lemah lembut. Lemah lembut itu bicara tentang tenang, ya, dengan ketenangan, ketentraman dalam hidup tenang. Ya, meskipun kita dibentak-bentak, dikata-katai yang tidak enak, kata-kata kasar, dimaki-maki, dihujat, lemah lembut itu ngalah, tidak mau menjawab apa-apa, diem seperti Yesus, seperti domba yang dibawa kepada pembantaian, tidak pernah membuka mulutnya, mengembik, diem. Seperti domba yang keluh, yang bisu, diem saja. Demikian pula kita, itulah hidup yang berpadanan dengan Tuhan. Sekarang selanjutnya saudaraku kasih yang ketiga, sabar. Ya, ini sebuah karakter yang harus, ya, dimunculkan oleh orang-orang Kristen. Sabar, ya, sabar. Haleluya, ada namanya sabar di sini. Tadi dibentak-bentak, dimaki-maki, diam saja, ngelus dodo. Sabar itu ngelus dodo. Haleluya, ya. Dapat mengekang diri, mengendalikan diri, tidak gampang emosi, saudara, tidak gampang disakiti dan sakit hati, tidak gampang mengeluh, tidak rewel lagi. Amin. Itulah sabar, saudara, ya. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar. Kita baca saja ayat itu. 1 Korintus pasal 13. Itulah sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan, tidak sombong, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Sabar, subur dan makmur. Sabar, subur dan makmur, seperti seorang petani menanam padi, menanam tanaman. Sabar, merawat dengan sabar, akhirnya panen, tumbuh subur dan panen. Demikian pula saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus. Nah, selanjutnya saya tidak akan panjangkan yang ketiga, saudara, supaya kita bisa bersatu sesama satu dengan yang lain, berpadanan tadi dengan jemaat, dengan Tuhan. Dikatakan dalam ayat tadi itu kasih dan damai sejahtera. Ada 3 kata, kasih dan damai sejahtera.
Saudara, untuk kita bisa bersatu menjaga persekutuan ini, kehidupan ini lebih hari lebih baik, lebih hari lebih indah, menjaga kesatuan roh dan dikatakan dengan kasih dan damai sejahtera. Saudara, dalam bahasa lain dikatakan, bahasa Yunani itu irine, ya, berpadanan dengan shalom. Jadi saudara akan memiliki ketenangan hidup, ketentraman hidup dalam menghadapi masalah yang luar biasa ini. Saudara akan yaitu memiliki kehidupan dalam keadaan tenang. Ya saudara, ya, tidak melakukan suatu huru-hara dalam menghadapi ancaman perang, dalam menghadapi apapun dalam hidup kita ini. Karena apa? Tuhan telah menjanjikan kita kepada kita semua. Tuhan telah memberikan damai sejahtera, meninggalkan dan memberikan kepada kita semuanya, yaitu keselamatan, kemakmuran. Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk apa kita selalu hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, saudara, ya, dalam mengikat persaudaraan, mengikat hidup kita dengan Tuhan, saudara. Jadi saudara kasih damai, itulah kasih. Sebagai penutup khotbah saya, ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang hafal ayat ini berdiri? Betul? Ada yang hafal rupanya. Karena demikian Allah mengasihi dunia, kita telah dikasihi oleh Yesus. Dan kasih itu adalah suatu hidup nyata Yesus. Dengan jalan apa kasih itu? Pengorbanan Yesus, yaitu disalib, saudara. Disalib untuk apa? Menanggung segala dosa kita, kesalahan kita, menanggung segala hidup kita. Dan di dalam salib ada kuasa yang luar biasa, amin saudara, untuk menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbuang, orang yang dia dianggap oleh dunia, direndahkan oleh dunia, yang dibuang, orang kusta yang tidak dianggap itu adalah yaitu penyakit yang berbahaya dan menajiskan, tapi Tuhan datang untuk menyembuhkan mereka, amin. Itulah kasih saudara. Pengemis yang meminta-minta, Tuhan tolong sembuhkan mereka, Tuhan angkat mereka. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berkata-kata, bahkan orang mati dibangkitkan. Itulah kasih yang luar biasa yang ada dalam Yesus Kristus, juga ada dalam hidup kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Mari semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Cintanya dan kasih-Nya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan
dosaku. Katakan cinta besar telah membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya, sehingga hidup kita dalam perjalanan kita selalu disertai oleh Tuhan. Kalau kita berpadanan dengan apa yang ada, bahwa Tuhan beserta kita, dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama kita. Kita tidak akan takut dan khawatir cemas apa yang terjadi dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah dua tangan saudara. Sembah Allah tercurah di Kalvari. Katakan, hapus dosaku, bebanku, masalahku, penyakitku dihapus oleh Tuhan, penderitaanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau telah mati di salib, mencurahkan darah-Mu, bukannya menyucikan dan menebus dosa kami, tapi membereskan semua permasalahan kami. Haleluya, haleluya. Darah Yesus berkuasa, berkuasa, berkuasa. Kuasanya begitu dahsyat dalam hidup saudara, untuk menyelesaikan permasalahan saudara. Permasalahan apa yang diselesaikan hari ini, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, tanggung jawab saudara. Datanglah kepada Yesus saat hari ini. Datanglah kepada salib Yesus, selesaikan permasalahan saudara. Sesudah tinggalkan tempat ini dan membawa mujizat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Darahnya, darahnya tebuskan dosaku. Katakan, darahnya, darah yang berkuat. Haleluya. Sembah Allah tercurah di Kalvari. Darahnya, darahnya hapuskan dosaku. Dengan pujian itu di hadapan saudara ada perjamuan kudus, ada tubuh Yesus dan darah Yesus. Inilah Yesus di Kalvari itu, untuk menyelesaikan semua persoalan saudara, baik besar maupun kecil. Dan saudara mengangkat beban saudara. Itulah terima perjamuan kudus dengan iman bahwa ini tubuh Yesus dan ini darah Yesus. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa, perubahan yang luar biasa dalam hidup saudara pada hari ini. Oleh tubuh dan darah Yesus yang telah tersalib, dikatakan sudah selesai semuanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Karya Tuhan yang sangat luar biasa, tidak sebanding dengan apa yang kami kerjakan pada pagi ini. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang besar, di mana Tuhan telah mati di salib di juta untuk menebus dosa kami. Saat ini kami memperingat dalam perjamuan kudus akan penderitaan Yesus, akan salib Yesus. Bahkan kami mau memberitakan sampai Engkau datang kali yang kedua. Itu sebabnya ampuni apabila ada dosa. Haleluya. Sebelum sudah menerima tubuh darah Yesus, apabila ada sakit hati, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada kekecewaan, saudara selesaikan.
sehingga perjamuan kudus tidak menjadi penghukuman bagi saudara, tapi menjadi berkat, keselamatan dan mujizat. Haleluya. Ampuni apabila ada salah di hadapan saudara, siapapun yang bersalah. Haleluya. Lupakan dan selesaikan. Kasih dan damai sejahtera itu harus tinggal dalam hidup saudara. Saudara harus mau berkorban untuk merendahkan diri, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Maka kuasa Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami datang dengan kerendahan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi ampuni apabila ada dosa dalam hidup kami kepadamu dan sesama ada salah. Demikian pula kami ajar mengampuni bagi mereka yang bersalah dan menyakiti hati membuat kami kecewa. Ajar kami mengampuni sebagai Daud mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam perjamuan kudus bagi mereka yang makan dengan iman dan percaya, mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, sembuh oleh karena darah dan pilur Yesus. Demikian pula kami mendapat hidup karena kami mau bersatu dengan Tuhan, bersatu dalam perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa. Perjamuan kudus juga Engkau urapi dengan kuasa-Mu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Kami mau terima perjamuan kudus dan kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus tinggal dalam tubuh dan darah ini, kami menerima dengan iman dan kami boleh berpadan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan Tuhan. Kami mendapat kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tolong bagi anak-anak jangan dibagi dulu ya. Selesai orang tua, bagi anak-anak yang ini kami memang mengajarkan anak-anak untuk belajar untuk ikut perjamuan kudus, disiapkan di belakang. Anak-anak bisa di belakang. Lala. Ya, temui Lala. Puji Tuhan. Kita akan pujikan cintanya dan kasihnya. Bagi yang sudah menerima tubuh dan darah Yesus, kami jemput untuk berdiri. Surah di Kalvari, darahnya hapuskan dosa. Cinta Allah begitu luar biasa. Haleluya, mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk menyelesaikan permasalahan kita. Singa lebih dari segala yang ada, putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya menebuskan dosaku.
kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Cukup citranya hidup. Di antara saudara mungkin belum menerima tubuh dan darah Yesus. Sudah semua? Angkat ini tubuh Yesus tinggi di atas kepala saudara. Tercurah di Kalvari, darahnya tebuskan dosaku. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar kebenaran firman Allah. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Angkat ini cawan darah Yesus di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat atas kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemurahan Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa, dilimpahkan dalam hidup kita pada pagi hari ini. Melalui firman Allah yang memberikan jawaban dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Jawaban dalam persoalan kita, dalam keperluan dan kebutuhan kita, dalam menghadapi zaman akhir ini, dalam menghadapi masa sulit, masa sukar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kita tetap hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan ini. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory, haleluya.
glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Kita pujikan sekali lagi. Yeremia Kurniawan maju ke depan, untuk berdoa. Yeremia Kurniawan, glory, glory, haleluya. Syukur, kami berterima kasih kepada Engkau, Allah Bapa kami yang berada dalam surga, yang kami sembah, kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, firman begitu manis, begitu indah Bapa, untuk mengetuk, untuk menjamah, dan juga untuk mengubah Tuhan segala hati pikiran kami, segala pribadi kami Tuhan, yang Tuhan dulu Tuhan Yesus Bapa mungkin menyimpang dari firman-Mu. Sekarang Tuhan pada siang hari ini Engkau ketuk pintu hati kami Tuhan, untuk kami selalu Tuhan ikut nurut patuh sama firman yang sudah Engkau Tuhan berikan kepada kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan kami yang hadir Tuhan satu persatu pada Tuhan siang hari ini. Engkau yang jamah Tuhan segala kebutuhan, keperluan, segala kerinduan, pergumulan doa, segala suka duka beban Tuhan yang mereka Tuhan bawa Tuhan dari rumah, dari pekerjaan, dari keluarga mereka. Kami percaya Tuhan pulang di tempat ini bawa sukacita besar daripada Engkau. Engkau beri kebebasan Tuhan, Engkau beri Tuhan kemenangan, Engkau beri damai sukacita sejahtera daripada Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lebih-lebihan dengan penuh sukacita dan penuh Tuhan Yesus Bapa urapan Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan kelengkapan ibadah Tuhan Yesus Bapa, kelanjutan ibadah dari pertengahan hingga akhirnya urapan Roh Kudus-Mu turun. Nama Tuhan dipuji, disembah dan diagungkan. Juga kami akan memberi persembahan yang kedua Tuhan. Engkau Tuhan yang sucikan, kuduskan Tuhan. Oh Tuhan Yesus Bapa, oh persembahan kami ini Tuhan, baik yang memberi maupun tidak memberi, Engkau yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Almasya kami dengan penuh ucapan syukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, silakan perjamuan kudus bisa mengambil gelasnya. Dan persembahan kedua boleh dijalankan, kita memberi dengan sukacita karena semuanya buat Tuhan. Haleluya. Yesus yang menjadi kekasih.
nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat saat ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan siraman sehingga membawa kita ke depannya lebih semangat di dalam kita iring dan layani Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu untuk membalas apa yang Bapak Ibu telah kerjakan. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Ibu Heni Tabita, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Mbak Dewi. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Gereja Tumapel. Jam 5 ibadah wanita. Hari Jumat jangan lupa wanita. Hari Sabtu jam 10 ada doa pagi. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak. Jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin, Selasa doa malam dimulai 6:30. Di nama Tuhan, puji nama Tuhan. Untuk mengisi pujian minggu adalah remaja, namun dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak untuk persiapan Natal. Jadi Bapak, Ibu, Saudara tinggal sebentar, yaitu yang mau latihan saya persilahkan, yang sudah yaitu ada persiapan. Puji nama Tuhan. Kemudian ini Bu, yang ikut Bamak, ikut bukan Natal tiba ya, apa itu hari pahlawan gitu loh. Oh, lain lagi. Yang mengikuti ibadah menyambut atau memperingati hari pahlawan, ibu-ibu kaum wanita yang ikut yaitu di gereja Jabon. Nah, ibu-ibu yang ikut berhubungan dengan saya membayar 15.000. Itu untuk konsumsi Bapak Ibu ya, karena tidak punya dana, katanya saya tanya tidak punya dana, sehingga dengan cara itulah jadi ibu-ibu yang datang ditarik 15.000, terus gereja diminta sumbangan sukarela, ibu gembala yang datang membawa sembako bingkisan seharga 20.000 dan ada kupon yang dijual. Nah, itu pengumuman. Jadi nanti ibu-ibu yang ikut mohon nanti daftar ke saya, nanti besok Senin ada persekutuan doa, saya daftarkan ke panitia Bamak. Demikian jelas ya Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang berikutnya tadi ada basar tapi sudah habis. Ya, yaitu basar dari Bu Siregar, hasilnya untuk kas wanita. Di nama Tuhan. Sudah, terima kasih Bu Siregar, Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, di mana Ana itu menerima mujizat Tuhan yang sungguh heran dan luar biasa dalam keluarga, khususnya dalam hidup Ana. Sehingga ada berkat, tiap minggu ada berkat. Ada berkat di belakang. Nanti Bapak Ibu duduk sebentar, setelah doa berkat Bapak Ibu duduk, nanti dilayani oleh, yaitu sebelah sini Mbak Penny, sebelah sini nanti Mbak Tina, sebelah sini nanti Bu Mut, yang atas Bapak Rianto. Nah, setelah
mendapat yang depan, jangan beranjak dulu, tunggu belakang supaya nanti ndak apa ya, ndak wel-welan. Nah, ada Pak Polisi 3 itu datang. Ya, ada Pak Polisi. Tadi saya ndak pakai langsung tadi ya. Jadi masih dalam pengawasan. Puji Tuhan, jelas ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, Mbak Angel akan mengatakan sesuatu, monggo. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya selaku perwakilan remaja ingin mengingatkan Bapak Ibu, kawan Hosana untuk kembali mengecek data kaos yang sudah dipesan di grup oleh Celia. Juga pembayaran maksimal di hari ini, kalau ada yang mau nambah, kita terima cuman sampai hari ini saja. Itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk slide yang pertama ini yang ada ukurannya, ini udah yang bayar-bayar. Untuk yang slide yang kedua, ini belum lunas. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bakti sosial belum enggak ditayang no. Ya bakti sosial enggak ada. Ada bakti sosial. Oh ya, Liam. Terus Elsa sudah. Terakhir itu Bumita. Oh belum masuk ya Bumita. Itu 3 dus mie. Terus Bu, itu Pak Katiman sudah masuk. Pak Katiman 500. Oh belum masuk ya. Oh ya berarti ya sudah ya, nanti kita ya belum masuk. Untuk itu lainnya mohon maaf ya yang belum dimasukkan di situ, tapi ada catatan masih ada kok. Ada Bumita, terus Mas Katiman, seperti itu. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita sebelum doa kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang di dalam sorga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ibadah yang telah kami Terima laksanakan pada hari ini Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat Terima jasmani maupun berkat rohani yang telah Engkau limpahkan kepada kami para jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Menjadi kekuatan yang baru bagi Terima kami. kasih. Firman-Mu Tuhan menjadi Haleluya. terang bagi jalan kami ya Bapa. Terima kasih. Juga perjamuan yang telah kami nikmati di dalam nama-Mu Tuhan. Menjadi Terima kekuatan yang baru kami Amin, percaya. amin, amin. Tuhan telah menjaga kasih. kami, melindungi dan menyertai kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati, kami Haleluya. berdoa untuk kegiatan selama sepekan ke depan Ya Tuhan. Yesus. Baik ibadah Terima kasih. di setiap komsel Tuhan, Haleluya. Kau memberkati ya Bapa, pemimpin pujian, Terima jemaat-jemaat yang hadir, bahkan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan yang akan Terima kami kasih. laksanakan Tuhan, baik itu bakti sosial. Haleluya. Tuhan Kau memberkati, Kau menjamah Tuhan Terima pelayan-pelayan-Mu, baik juga yang menerimanya Tuhan, mendapat berkat yang baik daripada Tuhan Yesus Amin, Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami Terima juga kasih. berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan, Oh, dari Yesus. jajaran tertinggi presiden sampai yang terbawah dari RT RW Tuhan. Haleluya. Semua pemimpin-pemimpin boleh takut akan Tuhan, boleh memerintah negara Indonesia ini Haleluya dengan Yesus. takut dan juga dengan gentar akan Tuhan, supaya Indonesia Tuhan Terima boleh kasih. dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, kami perharaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, menadahkan tangan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing, namun terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput dan membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur, Bapa-Ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Tuhan memberi, silakan duduk. Tolong membagi dari depan ya, semua dari depan ke belakang. Terima kasih.